Angkat suara usai namanya masuk daftar penceramah radikal, UAS beri peringatan keras, hati-hatilah. Kalau alamat yang disebut radikal itu adalah yang bisa merobohkan bangunan bangsa ini. Karena pada prinsipnya adalah negara itu membangun. Negara itu bukan merobohkan. Ketika negara itu membangun bukan merobohkan, maka hal-hal yang akan merobohkan bisa saja sebutannya karena radikalisme itu hendaknya dijauhi. Menurut saya nggak bisa ibu-ibu tuh memanggil misalnya ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Ini presiden kok jadi menurunkan marwah presiden ya, jadi ngurusin WA ibu-ibu emak-emak begitu. Ya menurut saya sebetulnya jauh dari ranah presiden. Mestinya bijak, bukan presiden yang bicara seperti itu, ya kan. Yang keduanya, terkesan jadi otoriter, kemudian mau merasa benar sendiri ketika kemudian pihak lain nggak diajak bicara. Bagus kalau tentang ciri-ciri radikal itu disampaikan bersama dengan Majelis Ulama Indonesia atau dengan ormas-ormas besar di Indonesia, dikeluarkan bersama. Jadi tidak terkesan Islamofobi. Ini kesannya Islamofobi pemerintah ini, ya, karena tidak melihat dan mendengarkan dari tokoh-tokoh agama, ya kan. Nah ini yang kita tanggapi. Nah kemudian nanti kan timbul pertanyaan, radikalnya versi siapa? Hati-hati ini, jangan sampai kemudian mengadu domba yang di bawah, ya kan. Yang satu menganggap tidak radikal, yang radikal nanti kemudian terjadi benturan-benturan di bawah tentang penceramah ini. Kalau memang orang bersalah, maka tunjukkan kesalahan. Kalau dia salah, maka pastikan hukuman. Jangan sampai dibuat orang terikat tak bertanya. Masyarakat yang sedang sakit itu biasanya lebih sensitif. Masalahnya bukan pada itu, tapi bisa jadi ia hanya akan menjadi pemicu. Angkat suara usai namanya masuk daftar penceramah radikal, UAS beri penceramah radikal yang tak boleh diundang berdakwah. UAS menegaskan kabar masuknya ratusan penceramah Adapun daftar 180 penceramah radikal itu ramai dibicarakan masyarakat setelah antara nama-nama itu terdapat pula nama Felix Yao. Pastikan apakah ini oleh Visi Nasional dikutip Propolis.id pada Rabu 9 Maret 2022. Radikal. Kalau bersalah pastikan hukumannya. Jangan sampai orang dibuat terikat tak terkait hal itu, lembaga ini mengklaim tidak pernah merilis nama-nama tersebut. Ustadz Abdul Somad menegaskan daftar 180 penceramah radikal yang bocor ke publik jangan sampai dia rusak di zaman kita, karena dia akan menjadi cerita sejarah yang tidak baik bagi anak-anak kita. Dalam sebuah diskusi yang tayang di salah satu saluran televisi nasional dikutip Populis.id, di akun Instagram pribadinya. Tangkapan layar itu berisi nama-nama penceramah radikal tersebut.
wilayahnya. Was melanjutkan jika daftar nama penceramah radikal itu valid, maka dia meminta pihak yang